Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis properti foto estetik dengan disusun dengan saya sendiri, Ika Citra Dewulansari, dan dengan teman-teman saya Gelia Aisyah, Intan Puspitarini, Yulvia Rizkinanti, Dwi Putri, dan Vina Anggraini. Baik, terkait aspek pasar, pertama, pasar saat ini tercatat mengalami penurunan saham dikarenakan wabah yang menyerang Indonesia. Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan data yang didapat mulai dari infrastruktur, pertanian, aneka industri, pertambangan, dan yang lainnya sudah mulai melemah, sedangkan sektor keuangan mengalami peningkatan. Yang kedua, yang akan datang, produk properti foto estetik yang mengamati pasar mana saja yang akan dituju, yang dirasa akan menguntungkan untuk sebuah produk properti foto estetik dan menentukan model atau jenis produk properti yang dibutuhkan oleh konsumen agar usaha properti foto estetik ini dapat semakin berkembang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, untuk terkait aspek pasar selanjutnya ada estimasi potensi pasar. Ada beberapa market potensial yang tersedia, keunikan produk beda dari yang lain, dan juga beberapa market share yang tersedia dari seluruh pasar modern. Aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, positioning. 1. Segmentasi. Geografis, properti foto estetik ini dapat dibeli atau digunakan untuk di semua wilayah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, karena barang ini dapat digunakan untuk kebutuhan fotografer ataupun hiasan rumah. Demografis, properti foto estetik untuk kalangan remaja, dewasa maupun orang tua, dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, dan dengan tidak memandang pendidikan tinggi maupun rendah. Begitu juga untuk pekerjaan maupun pendapatan. Psikografis, properti foto estetik dapat digunakan untuk seluruh masyarakat, baik kelas atas maupun kelas menengah. Behavioral, properti foto estetik dapat digunakan berdasarkan pengetahuan konsumen, baik untuk penghiasan foto, produk penjualan, maupun untuk hiasan rumah. 2. Targeting, target atau sasaran pasar properti foto estetik kami adalah dari remaja, dewasa, maupun orang tua, baik itu dari pelajar, mahasiswa, orang kerja, hingga ibu rumah tangga yang pekerjaan berhubungan dengan seni fotografer maupun yang menyukai hiasan dinding rumah berbau estetik. 3. Positioning, properti foto estetik dapat mendiferensiasi tawaran yang berbeda dari tawaran pesaing di pasar. Properti foto estetik memiliki perbedaan barang yang dipromosikan dari pesaing pasar lainnya, yaitu seperti kaca bulat dengan hiasan daun, padi kering dengan berbagai macam warna, dan bambu berbagai macam warna. C. Bauran pemasaran. 1. Produk. Terdapat berbagai macam produk. Produk pertama yaitu kaca bulat dengan hiasan pinggiran daun kering asli berbagai mana saat ini belum ada di pasar, maka kami meluncurkan ide produk ini. 2. Reach. Harga yang ditawarkan konsumen dapat menemukan produk yang kami tawarkan melalui berbagai macam sosial media, yaitu bisa di Instagram, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lainnya yang akan kami gunakan dalam memasarkan produk. Promotion. Promosi yang akan digunakan oleh kami adalah dengan media online. 5. People. Sumber daya manusia yang terkait langsung dengan bisnis ini adalah tim kelompok kami sendiri. Akan ada untuk bagian memproduksi, mempromosikan, menjual, dan juga membuat laporan keuangan. 6. Proses. Saluran penjualan ini melalui sosial media online yang kemudian akan bisa melalui cash atau delivery, atau dapat dikirim menggunakan jasa pengiriman. 7. Physical evidence. Usaha kami akan memulainya dengan di rumah salah satu tim atau kelompok kami. Namun untuk akses jual beli, konsumen dapat datang ke rumah salah satu tim kami atau dengan sistem pengembalian produk COD. Aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Pada usaha kami, lokasinya masih di suatu rumah teras tim kami.
karena suatu rumah teras tim kami memiliki lahan yang cukup luas untuk memproduksi produk kami dan juga tidak mengganggu kegiatan orang lain atau pemilik rumah. Dan yang kedua, luas produksi. Kapasitas produksi dapat dihasilkan tergantung tingkat kesulitan produk, seperti kaca bulat dengan hiasan pinggiran daun kering. Dalam 5 hari, target kami kapasitas produksi kurang lebih 20 buah per barang. Dan yang kedua, properti foto terbuat dari sekam padi. Dalam 5 hari, target kami kapasitas produksinya kurang lebih 100 buah. Dan yang terakhir, bambu. Dalam 5 hari, target kami kapasitas produksi kurang lebih 100 buah. Selanjutnya, layout. Pada bagian layout ini, salah satu tim kami memiliki lahan yang cukup luas dan memproduksi produk kami di bagian halaman atau teras. Untuk penyimpanan produk yang belum jadi maupun yang sudah jadi, ada satu kamar kosong yang cukup luas dan cocok untuk tempat penyimpanan bahan baku dan tempat produksinya. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dari rintisan usaha. Selanjutnya, aspek manajemen, struktur organisasi, dan deskripsi jabatan. Yang pertama, Ketua Ika Citra Dwi Wulansari, Wakil Ketua Hilya Aisyah, Bendahara Yulvia Rizkinanti, Sekretaris 1 Vina Anggraini, Sekretaris 2 Intan Puspitarini. Pada usaha properti foto estetik atau hiasan dinding ini, awalnya muncul dari Ika Citra Dewi Wulansari sebagai ketua yang menemukan ide usaha tersebut dan tugasnya mengontrol aktivitas perusahaan. Yang kedua, Hilya Aisyah sebagai wakil ketua, tugasnya membantu ketua dalam mengatur jalannya usaha ini. Dan yang ketiga, Yulvia Rizkinanti Dwi Putri sebagai bendahara, tugasnya mengkoordinasi kegiatan keuangan perusahaan dan pengawasan serta pencatatan atas kegiatan keuangan. Dan yang keempat, Vina Anggraini menjabat sebagai sekretaris untuk mencatat segala bentuk laporan dan membantu membuat laporan. Dan yang terakhir, yang kelima, Intan Puspitarini menjabat sebagai marketing untuk melakukan promosi produk yang telah kita buat. Jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan usaha properti foto estetik ini, kami memiliki beberapa jadwal kegiatan. Pada bulan pertama, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, kita melakukan kegiatan kajian lapangan, kajian teori, kajian pembuatan proposal, revisi proposal, dan pengajuan proposal. Pada bulan kedua, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat, kita melakukan kegiatan pengajuan proposal, proses administrasi, proses produksi, monitoring, dan pemasaran. Pada bulan ketiga, kita fokus pada pembuatan laporan akhir pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Pada minggu pertamanya, bulan ketiga, kita meneruskan ke monitoring dan pemasaran. Aspek keuangan, anggaran biaya dengan jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang dengan biaya 1.200.000, yang kedua bahan habis pakai dengan biaya 1.500.000, yang ketiga biaya penunjang dengan biaya 600.000 dengan jumlah 3.300.000 rupiah. Yang pertama, biaya tetap FC, biaya usaha per bulan. Tabel rincian biaya usaha. Yang pertama, tenaga kerja dengan biaya 2.250.000, sewa tempat 350.000, promosi 200.000 dengan subtotal per bulannya 2.800.000. Biaya investasi dan penyusutan. Tabel rincian biaya investasi dan penyusutan. Material gunting nilai awal 20.000, umur 5 tahun, penyusutannya 5.000. Material pisau nilai awal 25.000, umur 4 tahun, penyusutannya 7.500. Cutter nilai awal 15.000, umur 4 tahun, penyusutan 5.000. Kuas nilai awal 30.000, umur 3 tahun,
penyusutan 8.000. Alat pemotong kaca, nilai awal 80.000, umur 3 tahun, penyusutan 15.000. Meja, nilai awal 500.000, umur 5 tahun, penyusutan 50.000. Kursi, nilai awal 300.000, umur 5 tahun, penyusutan 45.000. Gergaji nilai awal 50.000, umurnya 5 tahun, penyusutannya 12.500. Dengan total semua nilai awal 1.020.000 dan penyusutannya 148.000. Jadi penyusutan per bulan sama dengan 148.000 dibagi 12 sama dengan 12.333. Biaya tetap FC sama dengan biaya usaha plus ditambah penyusutan sama dengan 2.800.000 ditambah 12.333 sama dengan 2.812.333 per bulan. Biaya tidak tetap VC. Biaya bahan utama per bulan. Tabel rincian biaya bahan utama sebagai berikut. Yang pertama, bambu dengan biaya 200.000, batang padi kering tanpa biaya, daun kering tanpa biaya, lem dengan biaya 65.000 dan cat dengan biaya 185.000, dengan semua totalnya 450.000. Biaya penunjang. Tabel rincian biaya penunjang sebagai berikut. Yang pertama, biaya listrik dan air dengan biaya 100.000 rupiah. Yang kedua, biaya internet dengan biaya 200.000 rupiah, biaya tak terduga 500.000 rupiah, dengan subtotal semuanya adalah 800.000 rupiah. Biaya tidak tetap VC sama dengan A ditambah AB, A ditambah B sama dengan 450.000 rupiah ditambah 800.000 rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah. Biaya produksi sama dengan biaya tetap FC ditambah biaya tetap VC sama dengan 2.812.000 rupiah 2.812.333 ditambah 1.250.000 sama dengan 4.062.333 per bulan. Penentuan HPP diasumsikan dalam 1 bulan menghasilkan 1.000 unit. HPP sama dengan 4.062.333 per 1.000 unit sama dengan 4.062,3. Keuntungan 5%, penetapan harga jual 4.062,3 dikali 5% ditambah 4.062,3 sama dengan 4.265,4. Harga jual per unit sama dengan 4.265,4. Pendapatan per bulan 4.265,4 dikali 1.000 unit sama dengan 4.265.400. Keuntungan per bulan, pendapatan dikurangi biaya produksi sama dengan 4.265.400 dikurangi 4.062.333 sama dengan 203.067. BEP nya FC dibagi P min VC sama dengan 2.812.333 dibagi 4.265,4 dikurangi 1.250 sama dengan 2.812,333 dibagi 3.015,4 jadinya 93.2,6. Jadi usaha ini akan mencapai titik impas setelah menjual produk sebanyak 93.932,6 unit dalam sebulan. Usaha ini dapat memproduksi 1.000 unit. BEP, harga dikali BEP unit sama dengan 4.265,4 dikali 93,6 sama dengan 3.977.912. Jadi usaha ini akan mencapai titik impas setelah menghasilkan laba sebesar 3.977.912. Lingkungan. A. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya.
Manfaat ekonomi. Usaha ini dapat menumbuhkan manfaat ekonomi terhadap peluang pasar karena ide usaha ini dapat menghasilkan sebuah inovasi produk baru di masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi kami pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Sosial budaya. Ide usaha properti foto estetik akan menciptakan sebuah peluang kerja bagi para masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat mengasah kekreativitasan masyarakat. Dalam hal ini juga memfokuskan pada upaya meningkatkan keuntungan ekonomi atau pendapatan. Penanganan limbah. Limbah kayu, serpihan kayu dari limbah gergajian atau potongan-potongan kayu dari dalam produksi pembuatan properti foto dapat didaur ulang menjadi produk-produk kecil yang bernilai dekoratif. Sekam padi. Pemanfaat limbah padi seperti sekam dapat diambil energinya sebagai bahan alternatif pengganti bahan bakar yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Aspek yuridis. Pada pembuatan usaha ini, kami sudah melakukan persetujuan dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Manfaat memiliki perizinan usaha yang lengkap antara lain, yaitu jaminan keamanan, kemudahan dalam mendapatkan jaminan modal dari bank atau investor, dan dapat mengikuti tender atau lelang. Pada pembuatan usaha ini, kami sudah melakukan perizinan terhadap kepala desa, RT, RW, kelurahan, dan juga kepada warga sekitar. Karena usaha properti foto estetik ini dekat dengan pemukiman, agar tidak mengganggu warga sekitar, kita perlu melakukan perizinan, dan nantinya usaha kami akan menjadi sebuah UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata dari analisis yang kami presentasikan. Mohon dimaafkan.